Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi untuk soal UKK tahun pelajaran 2019-2020, yaitu paket 1 tentang perusahaan jasa. Yang nama perusahaannya di sini adalah Salon Cantik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, di sini data yang kamu butuhkan. Yang pertama, kamu membutuhkan data neraca lajur milik Salon Cantik, ya. Ini adalah data neraca lajur milik Salon Cantik, yang pembahasannya sudah saya jelaskan di video pembelajaran saya sebelumnya. Untuk soal maupun link dari video pembelajaran saya sebelumnya ini bisa kamu lihat di deskripsi video pembelajaran ini, ya. Nah, ketika kamu menyusun laporan laba rugi, maka yang kamu lihat di kolom neraca lajur ini cukup kolom ikhtisar laba rugi saja. Jadi nanti semua data yang ada di kolom ikhtisar laba rugi ini akan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Kalau kita lihat di sini di neraca lajur, Salon Cantik memperoleh laba senilai 56.700.000. Jadi saya ulangi, kamu cukup melihat data yang ada di kolom ikhtisar laba rugi ini. Ya, jadi semua datanya ini nanti kita pindahkan ke dalam kolom laporan laba rugi, ya. Nah, format laporan laba rugi bisa kamu lihat di sini. Nah, ini adalah format laporan laba ruginya. Ada pendapatan yang pertama atau revenue, nanti akan dikurangi dengan operating expense. Kemudian nanti akan ketemu yang namanya operating profit. Nah, nanti operating profit ini akan ditambah dengan other revenue dan akan dikurangi dengan other expense. Baru kita akan ketemu yang namanya net profit. Ya, supaya kamu bisa, sekarang kita akan mulai tutorialnya, ya. Baiklah, sekarang kita akan mulai melakukan tutorial penyusunan laporan laba rugi. Jadi kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah data neraca lajur milik Salon Cantik. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita lihat hanya kolom ikhtisar laba rugi saja. Kita fokus ke dalam kolom ikhtisar laba rugi saja. Ya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah format dari laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, ini formatnya terdiri dari kolom ada revenue, kemudian ada operating expense, ya. Nanti dari revenue dikurangi dengan operating expense, ini namanya operating profit. Kemudian operating profit ini akan ditambah dengan other revenue dan akan dikurangi dengan other expense, sehingga nanti nilainya menjadi net profit, ya. Nah, sekarang caranya kita lihat yang pertama di kolom neraca lajur ini, kolom ikhtisar laba rugi. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, di sini angkanya sudah saya beri warna merah. Di sisi kredit ini merupakan pendapatan atau revenue. Sedangkan di sisi debit ini merupakan beban-beban. Ya. Nah, kalau lihat di sini pendapatannya ada dua, ada fixed income dan satu lagi ada interest revenue. Nah, kalau kita lihat kodenya aja sudah beda ya. Jadi untuk interest revenue ini kita masukkan kategori sebagai other revenue. Ya. Jadi kita lihat di sini cara pengerjaannya. Yang pertama untuk revenue. Revenue berarti kita hanya ambil dari fixed income saja. Jadi caranya kamu lihat di kolom laba rugi ini, kita hanya memindahkan nama dan angkanya saja. Fixed income 121 juta. Kemudian untuk operating expense, ini diambil dari yang kodenya 6 ini, dari advertising expense 5.150.000, kemudian water and electricity expense 12.900.000, kemudian ada lagi di sini office supply expense 7.300.000, debt expense, kemudian depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salaries expense, sampai dengan other operating expense, ini semua kita pindahkan ke dalam kolom operating expense ini. Kita pindahkan semua. Nama dan nilainya. Jadi kamu hanya memindahkan saja. Dari advertising expense sampai other operating expense dipindahkan semua. Nah, kalau sudah, operating expense ini kamu jumlahkan. 5.150.000 ditambah 12.900.000 dan seterusnya. Nanti nilainya menjadi 65.500.000. Nah, di sini saya beri dalam kurung.
artinya mengurangi ya. Jadi nanti face income 121 juta ini akan dikurangi dengan total operating expense 65.500.000. Nilainya menjadi 55.500.500. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di sebelah kredit ini ada interest revenue. Ini yang namanya other revenue atau pendapatan di luar usaha. Ya, kita lihat di sini namanya interest expense, kita pindahkan nilainya. 3.800.000. Kemudian untuk interest expense dan bank service charge ini masuk kategori other expense atau beban di luar usaha ya. Kita pindahkan juga namanya di sini, nama dan nilainya. 2 juta untuk interest expense, bank service charge-nya 600.000. Kalau sudah, sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu untuk other expense kan ada 2 ya, 2 juta ditambah 600.000, nilainya menjadi 2.600.000. Nah, nanti untuk other revenue ini akan dikurangi dengan other expense. Ya, other revenue akan dikurangi dengan other expense. Kalau kita lihat di sini, 3.800.000 dikurangi 2.600.000, ini hasilnya masih positif ya, atau masih plus ya, dia tidak minus. Nilainya 1.200.000. Nah, karena di sini masih plus nilainya, tidak minus, maka untuk net profit ini diperoleh dari 55.500.000 ditambah dengan 1.200.000. Sehingga hasilnya menjadi 56.700.000. Nilainya sama dengan yang ada di neraca lajur. Nah, tapi kalau misalnya ketika kamu mengurangi other revenue dikurangi sama other expense, nilainya negatif, ini akan dikurangi. Ya, misalnya di sini nilainya minus 200.000 saja. Ini pasti akan dikurangi. Karena di sini hasilnya positif, makanya menambah operating profit. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah laporan laba ruginya. Laporan laba rugi milik Salon Cantik. Ya. Bisa kamu lihat di sini. 56.700.000. Nah, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.